Kata taubat infinitif noun dari kata kerja taba, artinya kembali atau berpaling dari ketersesatan. Adapun orang yang melakukannya, active participle disebut taib. Bentuk jamaknya taibun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi ampunan disebut tawwab. Seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 118. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata taubat sama dengan ghufran atau maghfirah. Allah Subhanahu wa taala disebut ghafir untuk dosa yang sedikit dan kecil. Untuk dosa yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala disebut ghaffar. Dan untuk dosa yang sangat banyak sekali disebut ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita melakukan dosa-dosa kecil, kemudian setelah tersadar dan menyesal, kemudian meminta ampun disebut istighfar. Ketika kita permohonan ampun dikabul, dosa-dosa kecil itu dihapus. Bila kita melakukan dosa-dosa yang agak besar, setelah kita tersadar dan menyesal, kemudian meminta ampun disebut taubat. Sedangkan untuk dosa-dosa yang berat atau dosa besar, pertobatan kita disebut taubatan nasuha. Untuk dosa besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ditutupi, bukan dihapus. Seperti dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyulladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Tuhanmu menutupi dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya dialiri sungai-sungai. Dalam ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menutupi dosa-dosa mereka, bukan menghapus. Sehingga ketika kapan-kapan melakukan lagi, akan dibuka lagi dan ditambahkan dengan dosa yang lama. Makna taubat menurut syara adalah meninggalkan dosa. Karena dosa itu diketahui buruk dan berbahaya. Sehingga pertobatan itu prosesnya diawali dengan kesadaran bahwa yang bersangkutan sadar telah melakukan suatu kesalahan. Setelah itu muncul penyesalan. Selanjutnya timbul kehendak atau keinginan untuk memperbaiki diri, dan terakhir berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Apabila kesalahannya berhubungan dengan Allah, seperti meninggalkan puasa dan zakat atau sholat, perlu dilunasi atau disebut qadha. Apabila kesalahannya dengan sesama manusia, seperti hutang piutang, juga perlu dilunasi, dan seterusnya. Kata pertaubatan dalam bahasa Arab juga sinonim dengan penyesalan. Menurut syariat, hukum bertaubat adalah wajib berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 21. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berbahagia. Dalam ayat tersebut di atas diungkapkan dengan kata perintah bertaubatlah, sehingga artinya wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan pertobatan ini, seperti Ya ayyuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, aku bertobat setiap hari 100 kali. Juga seperti hadis Nabi lain yang berbunyi, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bitaubati limusi al-laili ilan nahar wa limusi an-nahar ilal lail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangan menerima pertobatan orang yang melakukan kesalahan di siang hari sampai malam, dan menerima pertobatan orang yang bertobat salah di malam hari sampai siang. Termasuk kesegeraan dalam pertobatan juga sangat penting. Tidak menunda-nunda, nanti saja, sebagai bukti ketidakseriusan. Diharapkan secepatnya setelah berdosa segera bertobat. Allah Subhanahu wa taala membujuk hambanya untuk segera bertobat, seperti tersirat dalam Quran surat An-Nisa ayat 17 yang berbunyi, Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su' bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Bertobatlah, dijamin akan diterima Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Sebagai bukti ketulusan orang yang telah bertobat adalah dengan adanya peningkatan kualitas hidup, terutama sekali semakin dermawan dan semakin rajin berbuat kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah ini, dalam peribahasa, kebaikan menghapus kejahatan dan kejahatan bisa menghapus kebaikan. Sehingga orang yang bertobat perlu banyak bertobat, banyak berbuat kebaikan-kebaikan, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, wa'atbis sayyatal hasanata tamhuha, untuk menghapus keburukan barengilah dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan komitmen kepada hambanya bahwa semua dosa akan diampuni, sehingga tidak boleh putus asa untuk selalu berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hambaku yang telah berlebihan menjahati dirinya, jangan berputus asa, berharap rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita.